Sikap sempurna berdoa mulai. Bayu, hadir Bu. Dela, hadir Bu. hadir semua ya? Iya. Oke, sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ayo Bu. Oke, silakan. Quran surat An-Nur ayat 2 tentang hukuman bagi pezina. Betul? Oke, betul ya. Quran surat An-Nur ayat 2 tentang hukuman bagi zina. Oke, ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan berzina, muhsan dan bagaimana hukumannya? Saya Bu. Oke, silakan. Berzina muhsan adalah seorang yang belum menikah. Bagi hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Betul? Oke, betul ya. Kemudian ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan berzina atau muhsan dan bagaimana hukumannya? Saya Bu. Oke, silakan. Zina dari muhsan adalah seorang yang sudah menikah dan hukumnya dirajam atau dilempari batu. Betul? Oke, beri aplaus untuk teman kita. Oke, selanjutnya Ibu mau bertanya nih. Siapa yang tahu apa yang disebut dengan orang beriman? Saya Bu. Oke, silakan. Orang yang beriman adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oke, betul? Ya, betul ya, jawaban yang bagus. Oke, Ibu mau bertanya lagi nih. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan berzina? Saya Bu. Oke, silakan. Berzina adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Oke, betul ya? Oke, beri aplaus untuk teman kita. Oke ya, kenapa Ibu bertanya tentang orang yang beriman kemudian berzina? Karena materi kita hari ini adalah tentang hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah tentang keimanan orang yang berzina itu dianggap tidak beriman. Oke, materi kita hari ini adalah tentang hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat membaca hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah dengan benar dan fasih. Yang kedua, kalian dapat menerjemahkan hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan kandungan hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah dengan benar. Yang keempat, kalian dapat menyimpulkan hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah dengan tepat. Yang kelima, kalian dapat menghafal hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah dan terjemahnya dengan lancar dan fasih. Maka dari itu, Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Oke, sekarang silakan kalian atur meja dan juga kursinya menjadi 4 kelompok.
yasrabuha wa huwa mu'min wa la yasriku syariku hina yasriku wa huwa mu'min. Artinya, Abi Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan berzina seorang kafir di waktu berzina jika ia sedang beriman, dan tidak akan minum khamr di waktu minum jika ia sedang beriman, dan tidak akan mencuri di waktu mencuri jika ia sedang beriman. Terima kasih kepada Sarmi yang sudah membacakan hadis beserta terjemahnya. Baik, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video. Kamu cermati dan dengarkan ya isi dari video ini. ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن وزاد في رواية ولا ينتهب خطبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن رواه البخاري ومسلم. Kami telah diceritakan oleh Sa'id bin Ufay dari Anas, dari Ukay, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar, dari Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkata, tidak akan berzina seorang pelajar di waktu berzina jika ia sedang beriman, dan tidak akan minum khamr di waktu minum jika ia sedang beriman, dan tidak akan mencuri di waktu mencuri ia sedang beriman. Dalam riwayat lain ditambahkan, dan tidak akan merampas rampasan yang berharga sehingga kalau cara menyalahkan mata kepadanya ketika merampas ia sedang beriman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis selanjutnya yaitu penjelasan hadis. Pada hadis ini dijelaskan bahwa keimanan merupakan landasan utama dalam hidup manusia. Apabila imannya kuat, maka ia tidak akan tergoda dengan perbuatan dosa. Namun, bila imannya lemah, maka ia akan mudah tergoda untuk melakukan perbuatan dosa. Oleh sebab itu, keimanan menjadi barometer perbuatan manusia. Pada hadis ini juga dijelaskan jika keimanan manusia kuat, ia tidak akan mau melakukan 4 perbuatan, yaitu yang pertama, berzina, kedua, minum minuman keras, yang ketiga, mencuri, yang keempat, merampas hak orang lain. Yang mana keempat hal tersebut termasuk dalam perbuatan keji. Perbuatan keji sendiri yaitu suatu perbuatan yang melampaui batas dalam keburukan, baik ucapannya maupun perbuatannya. Contoh perilaku menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Yang pertama adalah menutup aurat dan menjaga pandangan. Namun, jika melihat kehidupan masyarakat di sekitar, banyak kita jumpai di antaranya wanita keluar rumah dengan tidak mengenakan jilbab atau bahkan memakai rok mini yang mengumbar aurat mereka. Begitu pula kaum pria, banyak di antara mereka yang tidak menutup aurat. Oke, setelah kalian mencermati bacaan hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah beserta terjemahnya, kemudian kalian juga sudah menyimak video. Apakah ada permasalahan? Oke, silakan. Perbuatan apa saja yang menyebabkan keimanan seorang mukmin tidak sempurna? Oke, Mila bisa diulang pertanyaannya? Perbuatan apa saja yang menyebabkan keimanan seorang mukmin tidak sempurna? Oke, ada lagi? Ibu, Ya, silakan. mengapa ketika berzina seseorang bisa dikatakan tidak beriman? Oke, ada lagi? Saya Bu, Ya. hal-hal apa saja yang bisa memicu seseorang melakukan perbuatan zina? Oke, ada lagi? Saya Bu, Oke, silakan. bagaimana cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji? Oke, terdapat 4 permasalahan. Sekarang kalian diskusikan berdasarkan kelompok masing-masing. Ibu akan bagikan LKPD untuk kalian isi bersama kelompok kalian. Kalian bisa cari jawabannya dari berbagai sumber, ya, bisa dari internet maupun
Ya, Ibu bagikan ya. Baik, setelah kalian berdiskusi bersama kelompok kalian, perwakilan dari kelompok masing-masing ya untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan dimulai dari kelompok 1. Perbuatan yang menyebabkan keimanan seseorang mukmin tidak sempurna adalah: 1. Berzina, 2. Mencuri, 3. Meminum minuman keras, 4. Memeras hak orang lain. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Ketika berzina, seseorang bisa dikatakan tidak beriman, karena keimanan merupakan landasan utama dalam hidup manusia. Jika imannya kuat, maka tidak akan tergoda oleh godaan perbuatan dosa. Namun jika imannya lemah, maka akan mudah tergoda untuk melakukan perbuatan dosa. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Hal-hal yang bisa memicu seseorang melakukan perbuatan zina adalah: 1. Melihat aurat, 2. Mendengarkan hal-hal yang mengundang hawa nafsu, 3. Pergaulan bebas laki-laki dan perempuan, 4. Berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya atau pacaran. Oke, untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji adalah dengan cara meningkatkan keimanan dan takwa. Karenanya pendidikan agama menjadi sangat penting, dan juga peran orang tua dan masyarakat memiliki tanggung jawab besar untuk membekali anak-anaknya dengan pendidikan agama yang kuat. Kelompok 4. Oke, silakan kalian buat kesimpulan hasil dari pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Oke, setelah kalian menyimpulkan, sekarang Ibu mau meminta siapa yang bisa memberikan refleksi dari hasil pembelajaran kita hari ini. Saya, Bu. Oke, silakan Arif. Pergaulan bebas itu dapat memberi dampak buruk bagi anak remaja. Maka dari itu kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara rajin beribadah, rajin mengaji, dan berhati-hati dalam memilih teman agar hidup kita menjadi baik. Oke, beri aplaus untuk Arif. Oke, setelah refleksi, adakah yang bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Keimanan menjadi barometer perbuatan manusia. Jika keimanan seseorang itu kuat, maka ia tidak akan melakukan perbuatan dosa. Akan tetapi, jika keimanan seorang itu lemah, maka ia akan mudah tergoda oleh perbuatan dosa seperti berzina, mencuri, minum minuman keras, dan merampas hak orang lain.